Selamat datang kembali di channel aku, Grinlia Galeri, gudangnya tutorial menjahit. Nah, di video kali ini aku nggak akan berbagi tutorial menjahit ya teman-teman, tapi aku akan berbagi pengalaman aku tentang kain yang baru kita dapat tapi nggak bisa kita bedakan antara bagian luar dan bagian dalam. Aku rasa setiap pemula itu pasti bingung ya teman-teman. Pertama kali kita mau jahit, belajar jahit, tapi bingung nih gimana nih bedanya antara bagian luar dan bagian dalam. Setiap bahan itu ada yang sama cara membedakannya, ada yang berbeda. Nah, untuk yang bahan yang seperti bahan seruti, wallfish, itu hampir antara bagian luar dan bagian dalamnya itu sama ya teman-teman. Bagi kita yang pemula, itu pasti kebingungan nih teman-teman. Nah, untuk itu aku akan berbagi informasinya. Dan untuk video kali ini aku akan berbagi 7 dari jenis kain untuk cara membedakannya. Kain ini adalah kain yang paling sering saya jumpai dan paling sering saya dapatkan dari konsumen untuk dijahit ya teman-teman. Apalagi untuk wallfish dan seruti, 2 tahun ini menjadi primadona ya di tempat saya teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman? Apakah sama? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke yang pertama, kain Toyobo. Sekali lagi aku bilang ya teman-teman, ini untuk cara membedakannya berdasarkan pengalaman aku menjahit selama ini ya. Jadi untuk kain Toyobo nih ya teman-teman, bisa teman-teman lihat kainnya sini. Untuk di bagian dalam ataupun luar itu pertama kita bisa raba terlebih dahulu ya. Seperti kata iklan, diraba, dilihat, diterawang. Nah, tapi kali ini nggak usah diterawang ya teman-teman, cukup kita raba aja. Untuk sisi pertama bisa kita raba terlebih dahulu dan lebih terasa kasar ataupun terasa serat-serat seperti garis-garis. Nah, kalau kita lihat secara detail ataupun secara dekat, kelihatan sekali untuk garis-garisnya. Sedangkan kalau dari jauh nggak kelihatan nih ya teman-teman. Di bagian pinggir itu ya teman-teman ada kelihatan bekas jarum, dan kalau diraba itu terasa sedikit ada yang seperti berserat ataupun menonjol ke atas. Nah, kita lihat untuk sisi di bagian sebelah itu kalau diraba terasa halus dan tidak terlihat garis seperti yang ada di bagian depan. Untuk di bagian pinggirnya juga ada bekas jarum, namun tidak terasa kasar seperti yang di sisi sebelah tadi, tapi terasa halus saja, datar gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku menjahit selama ini, untuk sisi bagian luar itu adalah sisi yang pertama ya teman-teman. Bisa kita lihat dari motif ataupun kita raba seperti terlihat ada garis-garis, itu pertama. Kedua, kita lihat dari lubang jarum dan yang ada terasa timbul itu biasanya bagian luar. Ketiga, kalau ada merek, nah itu udah pasti itu adalah bagian luar. Kebetulan kali ini adalah sisa kain yang aku udah jahit, jadi untuk mereknya udah nggak ada lagi. Kedua, kain brokat. Untuk kain brokat ada banyak macam dan jenis serta motif pula ya teman-teman. Kali ini aku akan bahas 2 motif ataupun jenis ya teman-teman, yaitu brokat bordir yang ada mutiaranya. Untuk sisi pertama terlihat jelas kalau kita raba itu terasa seperti ada benang timbul, jadi tidak rata tapi timbul. Nah, kemudian mutiaranya berada di atas. Untuk sisi bagian sebelah itu datar saja, tidak ada terasa timbul ya teman-teman kalau kita raba. Dan bentuk dari benangnya juga kelihatan tidak begitu rapi. Selanjutnya, mutiaranya tidak kelihatan, namun yang kelihatan hanya pakunya saja. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk keluaran kain brokat ini itu adalah yang ada mutiaranya di bagian luar. Brokat yang bordir tapi tidak ada mutiaranya, gimana kita membedakan antara bagian luar dan bagian dalamnya? Hampir sama ya teman-teman, hampir sama. Bisa teman-teman lihat nih ya,
aku bedakan di pertama dan sisi kedua kalau dibalikan ataupun diletakkan seperti ini hampir sama saja. Caranya untuk membedakan yang pertama, kita perhatikan, kita rasakan yang mana yang lebih terasa timbul nih ya teman-teman. Ya walaupun bentuknya sama-sama saja, tapi akan terasa. Untuk yang pertama itu kita rasa timbul. Nah, yang timbul. Dan yang kedua itu datar saja teman-teman. Datar saja kalau teman-teman raba. Nah, jadi untuk berkat yang seperti ini ya teman-teman, bagian luarnya adalah yang terasa timbul. Ketiga, kain batik. Nah, untuk ciri-ciri kain batik yang bagian luar, yang pertama ya teman-teman, warnanya lebih terang, lebih jelas, lebih mengkilap, dan terasa lebih halus. Nih ya teman-teman, kelihatan mengkilapnya, warnanya juga jelas. Nah, untuk sisi bagian sebelah nih ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan, itu warnanya sedikit lebih pudar dan tidak mengkilap. Udah bisa kita pastikan yang bagian luar dari kain batik ini adalah yang warnanya cerah dan mengkilap. Keempat, kain seruti dan kain wolfish. Nah, kedua kain ini adalah kain yang aku ceritakan di awal ya teman-teman. Kalau kita lihat secara lebih dekat itu terasa lebih halus untuk kain wolfish yang ini ya teman-teman. Di sisi pertama dan sisi kedua juga berbentuk sama persis seperti di bagian yang barusan kita lihat. Nah, untuk membedakan kain wolfish dan seruti itu kita bisa lihat di bagian pinggirnya ya teman-teman, dengan cara memegang salah satu sisi ya teman-teman dan rasakan yang ada lubang kecil-kecil di bagian pinggir ini. Untuk bagian luar itu biasanya terasa lebih sedikit menonjol ke atas, dan di sisi bagian dalam itu biasanya datar saja. 5. Kain flanel. Nah, kain ini adalah salah satu kain favorit aku ya teman-teman. Nah, untuk kain flanel, ciri-ciri bagian luarnya yang pertama, kalau kita raba terasa halus, terasa sedikit bulu-bulu halusnya. Yang kedua, warna lebih terang. Yang ketiga, terlihat serat dari kain. Sedangkan di bagian dalam, warnanya tidak secerah yang bagian luar. 6. Kain knit ya teman-teman, dan ini adalah salah satu kain favorit aku untuk buat kostum ataupun pakaian olahraga. Dan istimewanya kain ini ya teman-teman, dia nggak putus antara sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi tetap nyambung. Dan untuk membedakan kain ini sangat gampang ya teman-teman, karena dia di bagian luar dan bagian dalam itu sangat berbeda. Dan untuk bagian luarnya itu adalah yang berbentuk bintik-bintik ataupun sebagai motif dari pakaian. Nah, sedangkan bagian dalamnya itu adalah yang nggak ada motif, nggak ada coraknya, nggak ada serat bintik itu, melainkan hanya datar saja, polos saja, halus saja seperti ini. Terakhir atau yang ketujuh adalah kain drill. Nah, kain drill ini adalah kain yang sering kali kita jumpai ya teman-teman, baik itu pakaian seperti pakaian rumah makan, restoran, maupun untuk pegawai dari minimarket. Biasanya menggunakan kain drill ini. Nah, untuk membedakan kain drill ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah serat dari kain. Untuk di bagian luar itu sangat jelas terlihat seperti perintilan garis miring yang hampir sama seperti kain toyobo ya teman-teman. Nah, kelihatan ya teman-teman, ada serat-serat garisnya seperti itu. Sedangkan untuk bagian dalam tidak ada seratnya yang berbentuk garis-garis, hanya saja mulus saja, datar saja. Yang kedua, untuk membedakan bagian luarnya, biasanya di sisi luaran dari kain itu terdapat merek dari kain yang kita gunakan, baik itu American Drill ataupun yang lainnya. Nah, gimana teman-teman? Udah bisa kan sekarang membedakan antara bagian luar dan bagian dalam kain? Semoga bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa dipraktekkan kalau teman-teman berjumpa dengan kain yang barusan kita bahas.
Sampai jumpa di tutorial dan video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye.